Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast Cerita Pasca. Cerita edukatif, ringan dan inspiratif tentang akademik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang bersama saya Marda. Pagi ini sudah hadir bersama kita adalah seorang tamu istimewa. Beliau adalah seorang dosen di program studi pendidikan dasar, yaitu Ibu Dr. Sri Rahayu Ningsih, biasa dipanggil Bu Ayu. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Saya sehat, Alhamdulillah. Baik, di kesempatan hari ini Bu Ayu akan sharing kepada kita semuanya tentang penelitian beliau yang berjudul Eksplorasi Kognitif, Flexibility, dan Literasi Matematis Sekolah Dasar melalui proses penelitian mixed method. Kira-kira bagaimana proses penelitian ini Bu? Iya, sebetulnya ide awal dari penelitian ini muncul dari hasil penelitian saya sebelumnya yang berfokus pada cognitive flexibility siswa di sekolah dasar. Nah, saat itu kami menemukan bahwa meskipun beberapa siswa mampu menunjukkan keluasan dalam berpikir, misalnya dalam mengubah strategi ketika menghadapi kebuntuan. Namun mereka masih kesulitan ketika soal-soal yang diberikan itu berbasis konteks dunia nyata dan melibatkan pemahaman literasi matematika. Nah, hal ini menjadi semacam celah penelitian ya Pak ya, yang menurut kami ini sangat penting untuk ditindaklanjuti. Jadi kami juga melihat banyak studi atau penelitian sebelumnya meneliti terkait dengan cognitive flexibility dan mathematical literasi secara terpisah. Nah, padahal dalam praktik pembelajaran matematika keduanya ini sering kali berinteraksi langsung seperti itu. Nah, maka dari itu dalam penelitian kali ini kami mencoba mengkaji bagaimana hubungan antara keduanya. Jadi kami ingin tahu apakah siswa yang fleksibel dalam berpikir ini juga otomatis mampu menyelesaikan soal matematika kontekstual atau justru tidak selalu demikian. Nah, atau sebaliknya, bagaimana siswa dalam kemampuan literasi yang tinggi namun masih berpikir kaku dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan mengangkat dua kemampuan ini secara bersamaan, jadi kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang cara berpikir matematika siswa khususnya dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Wah, luar biasa ini penelitian dari Bu Ayu. Kira-kira siapa saja Bu yang terlibat di dalam penelitian Bu Ayu ini? Oke, jadi seperti ini Pak, penelitian ini kan menggunakan pendekatan mixed method ya Pak, di mana kami melakukan penelitian ini selama kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun ya, di 5 sekolah dasar negeri yang ada di Kota Malang. Jadi sebanyak 78 siswa di rentang usia antara 9 sampai dengan 10 tahun ini menjadi partisipan kuantitatif. Nah, lalu kami memilih 14 siswa yang kita wawancarai secara kualitatif mewakili 4 profil kemampuan yang ingin kita amati. Jadi kemampuan cognitive flexibility yang tinggi dan kemampuan literasi matematis yang tinggi, kemudian kemampuan cognitive flexibility yang tinggi, kemampuan dengan kemampuan literasi yang masih sangat rendah, kemudian sebaliknya dan kemampuan cognitive flexibility dan literasi yang masih sangat rendah. Jadi ada 4 profil kemampuan yang kita amati. Nah, di sini kalau kita menggandeng atau melibatkan kolaborasi penelitian antar dosen pasca sarjana UN juga, dan kami menggandeng satu
dosen dari luar, dari University Putra Malaysia, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya, Bu. Jadi, penelitian Bu Ayu ini juga melibatkan salah seorang peneliti dari internasional ya, Bu, Iya, dari dari UPM, University University Putra Putra Malaysia. Malaysia. Luar biasa ya, Bu. Kira-kira apa temuan yang paling signifikan dari penelitian yang Ibu lakukan dan apa kelebihan dari eh, pendekatan ataupun instrumen yang sudah Bu Ayu dan tim kembangkan seperti itu? Oke, jadi salah satu temuan paling penting dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan siswa ya untuk memahami matematika dalam konteks sehari-hari itu sangat berkaitan erat dengan cara mereka berpikir. Nah, seperti itu. Nah, khususnya kemampuan mereka untuk berpikir fleksibel, merubah strategi dan mencoba pendekatan yang berbeda pada saat menyelesaikan soal. Jadi yang menarik dalam penelitian kami ini ternyata tidak semua siswa yang tampak pintar matematika itu otomatis mampu menyelesaikan soal-soal yang bersifat terbuka atau kontekstual. Nah, ada siswa yang memang secara konsepnya dia kuat, tapi ketika dihadapkan pada situasi situasi yang baru, maka mereka cenderung terpaku pada cara yang lama. Ya, sebaliknya juga ada pula siswa yang sangat kreatif dalam mencoba berbagai strategi, tetapi kesulitan saat harus memahami konsep-konsep dasar matematika secara mendalam. Nah, pendekatan yang kami gunakan di sini memang cukup berbeda ya Pak. Jadi kami tidak hanya memberikan soal pilihan ganda biasa atau soal rutin saja, tapi justru menghadirkan soal yang kontekstual dan terbuka, soal yang dekat dengan kehidupan nyata siswa, misalkan bagaimana siswa menghitung volume air di dalam kolam renang atau membaca grafik minat siswa terhadap pelajaran matematika. Nah, dari situ kami bisa melihat bukan hanya benar atau salahnya, tapi juga bagaimana anak ini berpikir, mengembangkan strategi dan dan menjelaskan alasannya seperti apa. Nah, kami rasa dengan pendekatan ini kami tidak hanya mengukur hasil akhir saja, tetapi bisa memahami proses berpikir anak. Nah, ini menurut kami menjadi menjadi nilai lebih dari penelitian ini karena bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana anak SD berpikir saat menyelesaikan soal matematika. Jadi seperti Wah, itu. menarik sekali ya Bu Ayu apa yang disampaikan dari temuan hasil risetnya. Bu Ayu mungkin bisa menyampaikan sarannya kepada pemirsa kita, kepada kesimpulan dari penelitian ini, ataupun sarannya kepada mahasiswa, kepada praktisi dan para guru mungkin ya yang nantinya mungkin akan mengimplementasikan secara lebih jauh riset dari Bu Ayu dan tim. Kira-kira apa kesimpulan dan saran yang bisa disampaikan kepada pemirsa kita? Oke, baik. Jadi simpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang kompleks itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak mereka menguasai rumus atau konsep. Nah, tapi juga oleh seberapa bagaimana mereka bisa berpikir secara fleksibel, yaitu mampu mencoba berbagai cara, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan tidak terpaku pada satu pola pikir saja. Jadi kami menemukan bahwa ketika literasi matematika dan fleksibilitas berjalan beriringan, ini anak-anak menjadi lebih percaya diri, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan yang tidak terduga. Namun ketika salah satu dari keduanya lemah, ini maka proses berpikir mereka itu cenderung terhambat. Nah, oleh karena itu kami menyarankan ya agar guru tidak hanya fokus pada soal latihan yang rutin saja, tapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir secara terbuka, soal-soal yang tidak punya satu jawaban yang benar
diskusi kelompok, eksplorasi konteks nyata. Jadi semua itu dapat menumbuhkan fleksibilitas dan pemahaman konsep secara bersamaan. Nah, selain itu penting juga bagi guru untuk memahami bahwa setiap anak punya proses kognitif yang berbeda. Jadi ada yang memang cepat menangkap konsep, tapi kurang luas dalam berpikir. Nah, ada juga sebaliknya, siswa itu kreatif tapi butuh penguatan konsep dasar. Nah, guru harus dibekali pelatihan juga ya untuk mengenali perbedaan ini agar bisa memberikan pendekatan yang tepat dan pendekatan yang tepat dan personal bagi setiap siswa. Seperti itu, Pak. Baik, proyek penelitian yang dikembangkan oleh Bu Ayu dan tim sangat menarik ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya berdampak positif dan signifikan terhadap pembelajaran matematika di sekolah dasar. Terima kasih Bu Ayu, semoga semakin sukses ke depannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di podcast Cerita Pasca. Terima kasih pemirsa sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast Cerita Pasca selanjutnya. Saya Marda, undur diri dari podcast. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.